Sepertinya OCCRP kena mental juga karena sudah memasukkan nama Pak Jokowi dalam laporannya sebagai salah satu pemimpin dunia terkorup. Ya, kemudian saya iseng-iseng ya membuka situs OCCRP di sini di website occrp.org ya. Saya memang sempat mencari mana berita tentang Pak Jokowi begitu. Saya nggak melihat ya. Saya scroll ke bawah, nggak ada fotonya. Dan ini yang sebenarnya ya, di berita ini muncul nama Presiden Suriah ya. Ada Bashar al-Assad. Ini sebagai nominator ya, sebagai pemimpin dunia terkorup. Kemudian saya scroll ke bawah, itu nggak muncul foto Pak Jokowi ya. Saya cari-cari kemana begitu ya, katanya hilang. Iya, ini nggak ada begitu ya. Dan ini ada satu berita menarik ya, ini klarifikasi ternyata ya. Di balik keputusan kenapa mencantumkan nama Pak Jokowi ini ya. Keputusan mengenai salah satu pemimpin dunia yakni Pak Jokowi dari Indonesia masuk nominasi pemimpin terkorup di dunia ya. Ini sampai membuat klarifikasi. Kayaknya jarang dan mungkin belum ada ketika OCCRP ini mencantumkan nama-nama yang istilahnya menjadi pemimpin dunia terkorup ya selama ini. Baru memberitakan Pak Jokowi, memasukkan nama Pak Jokowi, itu kayaknya sudah jadi masalah. Mungkin banyak sekali nih ya email yang masuk atau komen-komen ya. Dan akhirnya OCCRP harus membuat klarifikasi ya. Nah, OCCRP melakukan klarifikasi ya atas kesalahpahaman terutama kepada masyarakat Indonesia ya. Ya, ini OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan dalam finalisnya nominasi yang mengumpulkan dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan. Nah, ini yang menjadi poin utamanya tentang Pak Jokowi. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Nah, ada poin penting lainnya. Di sini OCCRP mengatakan penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun tujuan dari penghargaan ini tunggal, untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Titik. Nah, sekarang sudah jelaskan bagaimana kinerja OCCRP. Jadi memang Pak Jokowi ketika ditulis di situ, itu saya kira sudah sangat jelas terbaca. Siapa di balik itu semua? Siapa yang menominasikan? Isunya jelas, isu politik, hampir sama yang terjadi di Indonesia. Kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap Pak Jokowi, terhadap pencalonan Gibran. Kita lihat media yang begitu kritis, begitu benci terhadap Pak Jokowi. Ya, hanya Tempo menjadi salah satu member yang aktif. Artinya kalau ini berdasarkan polling, berdasarkan Google Form yang diisi oleh para aktivis, oleh para jurnalis, tokoh-tokoh, ya jelas OCCRP ini dimasuki oleh orang-orang yang selama ini benci luar biasa terhadap Pak Jokowi. Nah, sekarang sudah terbaca. Memang muatannya adalah politik, balas dendam, kebencian yang luar biasa.
Ya, menurut saya laporan OCCRP ini hanya menjadi sebuah narasi, hanya menjadi sebuah persepsi, asumsi yang sama sekali jauh dari fakta, jauh dari bukti-bukti hukum yang bisa memvalidasi bahwa Pak Jokowi terlibat dalam kasus korupsi. Ini sama halnya dengan kelompok-kelompok yang selama ini begitu luar biasa menyerang Pak Jokowi, begitu memendam kebencian terhadap Pak Jokowi. Dengan segala cara dilakukan. Kali ini tidak cukup menggunakan kekuatan dalam negeri, bahkan mengerahkan lembaga NGO luar negeri sekelas OCCRP untuk menggiring opini. Memang dahsyat, memang kejam, memang jahat luar biasa. Ya, kita melihat Pak Jokowi santai-santai saja, tersenyum ya. Silakan dibuktikan. Ya, yang dikorupsi apa? Begitulah respon Pak Jokowi, santai, rileks ya. Karena waktulah yang akan mengujinya. Sampai saat ini Pak Jokowi luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pula kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Bahkan rumahnya di kota Solo terus-menerus didatangi oleh warga, masyarakat, tokoh-tokoh. Luar biasa, kemanapun Pak Jokowi pergi, kemanapun Pak Jokowi beraktivitas, disitulah warga, masyarakat mengerumuninya. Hanya sekedar ingin bersalaman, bertegur sapa, melihat dari dekat, dan bisa foto bersama sosok idolanya Pak Jokowi. Ya, jadi intinya di konten ini saya ingin menegaskan bahwa OCCRP sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dalam korupsi yang menguntungkan secara finansial untuk pribadi Pak Jokowi. Jelas dan clear. Dan saya yakin laporan OCCRP ini ke depan masih terus menjadi bahan opini, bahan narasi untuk menyerang Pak Jokowi, terutama PDIP, Tempo, dan tokoh-tokoh yang selama ini luar biasa bencinya terhadap Pak Jokowi. Tetapi waktulah yang akan mengujinya. Siapa yang benar-benar dicintai oleh masyarakat, yang diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan siapa yang nanti akan menjadi gelandangan, pecundang di Indonesia. Sekian dulu opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa.